Selamat ulang tahun untuk Sekolah Minggu DKI Kanaan Perumahan 4. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu Kanaan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu Kanaan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Sekolah Minggu GKI Kanaan Perumnas 4. Semoga kedepannya bisa berkembang menjadi wadah yang baik untuk anak-anak sekolah minggu Kristen dalam memuji nama Tuhan. Shalom. Iya, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Iya, Kakak Kristo semangat sekali nih hari ini. Oh, tentunya kita harus semangat. Tadi di awal sebelum kita opening atau pembukaan ini, tadi ada ucapan selamat ulang tahun buat Sekolah Minggu GKI Kanaan Perumnas 4. Yang berapa Kak Kamsal? Iya, Sekolah Minggu GKI Kanaan Perumnas 4 kini berusia yang ke-20 tahun. Wah, pastinya kita sudah tidak lagi seperti usia anak-anak. Untuk itu anak-anak sekolah minggu juga harus bisa dewasa. Dewasa apanya? Dewasa Iman. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita edisi HUT Sekolah Minggu GKI Kanaan yang ke-20. Tapi sebelumnya kita awali dengan Berdoa. doa Untuk itu ini. akan dipimpin oleh Kakak Kristo. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami anak-anak sekolah minggu GKI Kanaan Perumnas 4, dimanapun kami berada, kami hendak memulai peribadatan kami. Kami mohon Tuhan menyertai kami dari awal sampai akhir peribadatan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Iya, untuk lagu pertama kita di ulang tahun kita yang ke-20 ini, mari kita sama-sama menyanyi pujian yang berkata, Yesus itulah satu-satunya. Iya, kita angkat pujian Yesus itulah satu-satunya karena Yesuslah juru selamat kita. Angkat dengan penuh semangat dan juga dengan senyuman. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, karena upamu besar di surga. Nah, Kak Kamsal, kita akan tetap terus memuji Tuhan. Iya, Kak Lagu Kamsal. kedua berkata, sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga. Bapa, Kita harus bangga karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan kita dan juga Bapa kita yang sangat sayang kepada kita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kamsal, lagu berikutnya apa ini? Iya, kita masih terus memuji Tuhan dengan lagu yang berkata umat Israel. Nah, adik-adik, mari kita nyanyi dengan semangat dan juga penuh sukacita. Lagu umat Israel. Umat
Umat Israel berkeliling kota, 7 kali keliling kota Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 kali. 7 kali keliling apa Kak Kamsal? Kota Yeriko. Mereka berseru, mereka bersorak, rubuhlah tembok Yeriko. Mereka berseru, mereka bersorak, rubuhlah tembok Yeriko. Umat Israel syalalalala berkeliling kota, syalalalala. Umat Israel syalalala, tembok Yeriko rubuh, syalala. Nah, adik-adik di rumah, Kakak Amsal dan Kak Kristo persilahkan berdiri dan kita masuk dalam lagu gerakan. Untuk itu kita harus tetap semangat karena kita akan selalu memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu berikutnya apa Kakak Kristo? Buah-buah roh, kita gerakan badan kita dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Lewat lagu buah-buah roh. Ayo semuanya semangat. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kak Amsal, lagu berikutnya ada lagu apa nih Kak Amsal? Iya, lagu berikutnya ini ada lagu baru. Kita baru menyanyinya 1 kali. Untuk itu kita harus menyanyi lagi yang berjudul Walau Ku Jatuh Kakak Kristo. Oke, semuanya persiapkan diri dan kita menggerakkan tubuh kita dan menyanyikan lagu Walau Ku Jatuh. Walau ku jatuh, kuprak. Walau ku jatuh, kuprak. Dipukuli orang, buk, buk. Dijauhi orang. Kak Amsal apa? Yesus tetap nomor 1, kayu salib langkahku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Kak Amsal seperti kurang semangat gitu, kita bisa ulang lagi Kang? Iya bisa tentunya, kita menyanyi dengan penuh semangat lagi yaitu Walau Ku Jatuh. Adik siap ya? Walau ku jatuh, kuprak. Walau ku jatuh, kuprak. Dipukuli orang, buk, buk. Dijauhi orang. Apa Kak Amsal? Yesus tetap nomor 1, kayu salib langkahku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Yesuslah hidup. Iya Kak Kristo, kita masih terus memuji Tuhan. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dengan lagu gerakan terakhir. Apa kira-kira Kak Kristo lagunya? Lagu ini tentang Bapa yang punya keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut dan di pantai. Oh iya, kita akan menyanyi lagu Bapa Abraham. Untuk itu Kakak Amsal, Kak Kristo harap ada semua semangat kan. Kita akan merekam seluruh tubuh kita. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Kepala atas, kepala bawah.
Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, putar-putar lalu duduk. Wih, Amsal. Kak Kristo pusing sekali. Oh, iya Kakak Kristo. Iya, karena terlalu semangatnya Bapak Abraham sampai putar-putar sampai pusing. Adik-adik dipersilakan duduk. Iya, adik-adik kita dulu kembali. Selanjutnya kita akan memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Dihimbau kembali kepada adik-adik dan teman-teman. Persembahan yang dikumpulkan boleh diserahkan atau diberikan kepada kakak pengasuh guru atau guru sekolah minggu di sekitar adik-adik atau yang terdekat dengan rumah adik-adik. Iya, untuk itu kita harus bersyukur pada Tuhan. Kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan untuk mengiringi persembahan kita. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita harus siapkan apa, Kak Amsal? Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, dan kita harus siapkan pikiran kita kepada Tuhan. Nah, untuk itu, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, Kak Amsal silakan pimpin kita dalam doa. Iya, mari kita berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami sudah mengumpulkan persembahan Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan juga Engkau memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan agar bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang baik, sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Kakak Dolfo yang akan memberitakan firman-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, shalom. Tadi kita sudah melihat video cerita di
pagi hari ini. Sekarang Kakak Opo ajak kita semua, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita membuka di pembacaan perjanjian lama. Di kitab Keluaran pasalnya yang ke-12, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-28. Jika sudah mendapatkannya di Keluaran 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-28, tapi Kakak Opo ajak kita semua adik-adik di rumah untuk membacanya di ayatnya yang ke-12 dan 13. Kita baca bersama-sama dengan judul perikop tentang perayaan Paskah. Ayatnya yang ke-12 kita sama-sama baca ya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dan dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jika tidak, akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Demikian firman Tuhan bacaan kita di pagi hari ini. Dikatakan berbahagia jika kita melakukan, serta kita merenungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita belajar atau kita melihat tentang cerita perayaan Paskah. Pertama kalinya bangsa Israel melakukannya. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, menyatakan untuk bangsa Israel, pada saat bangsa Israel masih di tanah perbudakan, di tanah Mesir, bangsa Tuhan Allah menjanjikan sesuatu untuk bangsa Israel, yaitu keluar dari tanah Mesir. Tetapi dengan syarat, dengan suatu aturan atau apa yang dikehendaki Tuhan harus dilakukan, yaitu melakukan perayaan atau peribadatan Paskah. Nah, adik-adik, di perjanjian lama, perayaan Paskah itu mereka melakukan suatu peribadatan di dalam rumah yang dimana mereka menyembelih suatu domba, anak domba yang berumur 1 tahun, yang dimana anak domba tersebut itu tidak bercela dan tidak bercacat. Nah, yang dimana pun juga Tuhan Allah mengatakan harus memakan daging tersebut bersama sayur pahit dan roti yang tidak beragi. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan berfirman dengan suatu pernyataan atau perkataan yang Tuhan berikan kepada Musa dan Harun, itu adalah suatu kehendak yang harus ditaati, ketetapan yang harus dilakukan kepada bangsa Israel. Nah, bagaimana bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir? Ketika Tuhan memilih bangsa Israel, Tuhan hanya ingin kalau mau selamat, kalau mau dibebaskan dari tanah perbudakan, untuk itu haruslah kalian bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir harus melakukan apa yang diinginkan Tuhan, yaitu mengikuti perayaan Paskah yang tadi Kak Opo bilang. Nah, ketika bangsa Israel melakukannya, ada syarat yang dimana ketika Tuhan ingin menurunkan malaikat maut, yang dimana Tuhan menurunkan 10 tulah. Nah, di ke-10 ini adalah tulah yang sangat luar biasa. Menurunkan malaikat maut untuk membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Kalau mereka, bangsa Mesir ini tidak mengikuti juga peraturan atau tidak mengikuti apa yang diinginkan Tuhan, maka disitulah Tuhan pun memberikan murka kepada bangsa Mesir. Nah, dari situlah ketika bangsa Israel melakukan apa yang diinginkan Tuhan, tetapi sebelum mereka menyembeli atau sebelum mereka makan kambing domba beserta sayur pahit dan roti tidak beragi itu selama 7 hari lamanya, mereka harus mengoleskan suatu darah anak domba di ambang pintu. Dan ketika pada hari ke-7 itu juga malaikat turun untuk membunuh anak sulung bangsa semua orang di tanah Mesir itu,
ketika malaikat maut melihatnya, Tuhan Allah melihatnya, maka mereka melewatinya, tapi tidak terjadi suatu tulah kepada mereka. Kalau bangsa Israel mengikuti apa yang diinginkan Tuhan. Bangsa Israel telah dipilih Tuhan untuk selamat dan dijanjikan Tuhan untuk menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi bangsa Israel ini harus mengikuti apa yang diinginkan Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa bisa sampai Tuhan menurunkan tulah kepada bangsa Mesir waktu itu? Mereka itu masih terus melakukan keberdosaan dalam sikap dan tingkah laku mereka. Mereka tidak mentaati apa yang diinginkan Tuhan. Ketika Musa dan Harun berfirman, memberitakan firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengindahkan firman Tuhan tersebut, maka dari situlah Tuhan murka kepada bangsa Mesir. Nah, dari situlah Tuhan menyatakan kasih-Nya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tanah perbudakan jika mengikuti perayaan atau melakukan perayaan Paskah. Nah, itu di perjanjian lama, adik-adik. Kalau di perjanjian baru, kita sekarang mengenal bahwa Tuhan Yesus Kristus mati untuk kita semua. Telah menggenapi semua yang ada di perjanjian lama, telah menggenapi semuanya. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia dan menghapus murka Tuhan kepada manusia. Bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi di perjanjian baru itu untuk semua. Kita pun mengalami kasih keselamatan Tuhan lewat apa yang Tuhan korbankan di dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini mau mengingatkan, mau mempelajari kepada kita semua adalah kasih Tuhan mendatangkan keselamatan. Tuhan mengasihi kita ketika kalau kita melakukan apapun yang diinginkan Tuhan. Lewat sikap dan tingkah laku kita, berkelakuan baik yang diinginkan Tuhan, mengindahkan apa yang diinginkan Tuhan. Sama seperti halnya bangsa Israel mentaati peraturan dari apa yang diinginkan Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, untuk mendapatkan tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka harus melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Kalau sekarang kita belajar tentang Yesus telah memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita, maka itu kita pun harus bersyukur dan berterima kasih bahwa kasih Tuhan sampai sekarang ini kita pun masih bisa merasakannya. Untuk itu kita bersyukur dan berterima kasih lewat doa, lewat sikap dan tingkah laku kita. Harus mentaati apa yang diinginkan Tuhan. Berkelakuan baik, Tuhan sayang. Melakukan apa yang diinginkan Tuhan, Tuhan pun sayang terhadap kita. Lewat pendidikan kita, cita-cita kita, kalau kita inginkan, kita berserah sama Tuhan, kita bertaruh doa kepada Tuhan untuk meminta segala sesuatu. Kalau kita terus melakukan firman Tuhan lewat sikap dan tingkah laku, maka Tuhan akan memberikan kasih-Nya kepada kita. Bukan hanya kasih keselamatan, bukan hanya kasih mendatangkan keselamatan. Tuhan pun juga memberikan kasih untuk berkat. Tuhan pun akan memberikan kasih untuk kesembuhan. Tuhan pun akan memberikan kasih untuk keselamatan, penjagaan, lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, firman Tuhan telah kita belajar di pagi hari ini. Untuk itu juga Kakak Opo sampaikan selamat ulang tahun di Sekolah Minggu GKI Kanaan Perumnas 4 yang ke-20 tahun. Bukan menjadi yang kecil lagi, tetapi sudah dewasa, sudah remaja, berarti kedewasaan iman kita pun juga harus bertumbuh, dan semakin proses Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai sekolah minggu kita di umur yang baru. Tuhan memberkati firman-Nya, dan di pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita sudah belajar akan firman Tuhan. Untuk itu, Kakak Opo ajak kita menyanyi bersama-sama, yaitu Kasih Yesus Nyatalah. Kita angkat bersama-sama.
kasih Yesus nyatalah bagiku di kitabnya, hatinya mengasihi anak tiap negeri. Terang kasih Yesus, terang kasih Yesus, terang kasih Yesus di kitabnya nyatalah. Adik-adik, kita sudah belajar, kita sudah bernyanyi, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Di pagi hari ini Kakak Opo ajak kita untuk berdoa, mengakhiri peribadatan kita di pagi hari ini. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami terus mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini ya Bapa, kami telah selesai belajar akan firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami terus menyadari bahwa kasih Tuhan selalu mendatangkan keselamatan bagi kami. Kami ingin terus belajar dari firman-Mu. Kami ingin terus mengikuti apa yang diinginkan oleh Engkau ya Bapa, lewat sikap tingkah laku kami. Kami terus berserah, kami terus memohon kepadamu, Tuhan mau menopang, menyertai, melawat perjalanan kehidupan kami. Tuhan mau juga memberkati sekolah kami, pendidikan kami, cita-cita kami, Tuhan mau memberkati. Ketika kami mendapatkan hasil yang terbaik, di situ nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berikan kami hati yang sukacita. Walaupun kami terus mengikuti sekolah minggu online, tapi tidak mengurangi sukacita kami ya Bapa untuk terus memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati teman-teman yang sakit, yang malas, Tuhan juga mau ketuk hati mereka dan Tuhan mau sembuhkan. Biar di minggu yang akan datang dengan sukacita bisa mengikuti sekolah minggu online di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas di 10 Maret ini, kemarin kami bertambah usia, sekolah minggu bertambah usia menjadi ke-20 tahun. Kami tidak lagi menjadi yang kecil, tapi kami sudah menjadi dewasa dalam iman. Kami sudah merasakan kasih Tuhan selama 20 tahun. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menyertai sekolah minggu kami ini ya Bapa. Menjadi yang terbaik, menjadi anak-anak sekolah minggu yang penerang di dalam dunia lewat sikap dan tingkah laku kami ya Bapa. Menjadi anak-anak yang luar biasa untuk menyatakan kasih Tuhan kepada siapa saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah menguatkan kami. Tuhan juga mau memberkati firman ini menjadi pedoman, menjadi penopang dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, kami berserah kepadamu, kami memohon kepadamu, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, layakkanlah kami untuk terus menerima berkat daripadamu. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan mau memberkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, Kak Kristo dan adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Kakak Dolfo. Nah, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan ucapan selamat ulang tahun dari Ibu Pendeta, tapi sebelum itu kita sama-sama akan menyanyi lagu selamat ulang tahun. Tunggu dulu Kak Kamsal. Nah adik-adik, hari ini kita merayakan hari ulang tahun Sekolah Minggu GKI Kanan Perumnas 4 yang ke-20 yang tepat jatuh di tanggal 10 Maret. Ingat, setiap tanggal 10 Maret adalah hari ulang tahun Sekolah Minggu GKI Kanan Perumnas 4. Untuk itu, sebelum kita mendengar ucapan atau kalimat-kalimat dari Ibu Pendeta selaku Ketua Jemaat kita nyanyi sama-sama lagu selamat ulang tahun buat kita punya Sekolah Minggu GKI Kanan Perumnas 4. Kita harus nyanyi dengan rasa syukur karena Tuhan boleh tambahkan satu usia kepada Sekolah Minggu kita dan kepada kita semua. Selamat ulang tahun kami ucapkan.
Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Nah, berikut kita dengar ucapan dari Ibu Pendeta selaku Ketua Jemaat kita. 3. Shalom bagi kita semua. Saya Pendeta Nova Iriani Leaua selaku Ketua Majelis Jemaat GKI Kanan Perumnas 4 mengucapkan selamat ulang tahun bagi par GKI Kanan Perumnas 4 yang ke-20 tahun. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak dan remaja dalam persekutuan ini, sehingga tetap sukacita, tetap semangat untuk ada di dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja ini. Dan walaupun ada di dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih menjadi pergumulan kita bersama, tetapi hal ini tidak menjadi mengurangi rasa sukacita kita untuk tetap datang memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan, di dalam kesaksian, dan di dalam pelayanan bagi nama Tuhan. Dan bagi guru-guru sekolah minggu yang rajin, yang tetap setia melayani anak-anak sekolah minggu di jemaat ini, Tuhan Yesus memberkati kalian semua dan tetap semangat serta sukacita untuk terus berkarya dengan talenta yang Tuhan berikan. Apapun yang dilakukan untuk Tuhan, semuanya tidak akan pernah sia-sia, tetapi kasih setia Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kalian semua. Tuhan memberkati kita semua dengan sukacita HUT yang ke-20 tahun di tanggal 10 Maret 2021. Tuhan berkati. Nah, itu tadi ucapan selamat dan pesan singkat dari Ibu Pendeta Nova Leaua selaku Ketua Jemaat GKI Kanan Perumnas 4, dan kami guru sekolah minggu Jemaat GKI Kanan Perumnas 4 mengucapkan kepada kita semua selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKI Kanan Perumnas 4 yang ke-20. Kiranya di umur yang baru ini kita selalu diberkati dan selalu aman dalam lindungan Tuhan, Kak Hamsa. Iya, Kak Kristo. Tapi Kak Kristo, ini kita akan berpisah dengan adik-adik sekolah minggu, tapi adik-adik sekolah minggu tetap ingat bahwa untuk terus kita sama-sama mengikuti ibadah online, ibadah sekolah minggu di YouTube channel multimedia GKI Kanan Perumnas 4. Terlebih daripada itu, ingat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa. Dia setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Sampai jumpa.